Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 hingga ayat 26. Kami akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, imanmu telah menyelamatkan kamu. Demikian tema pada minggu ini. Ada dua peristiwa dalam khotbah ini. Ada seorang kepala rumah ibadah, dalam Injil Lukas dikatakan bernama Jairus. Dia adalah soko guru. Dia adalah petugas di gereja rumah ibadah orang Yahudi. Dia mempunyai nama yang sungguh luar biasa. Dia dipandang terhormat. Dia mempunyai persoalan hidup. Anak gadisnya yang berumur 12 tahun menurut beberapa buku tafsiran meninggal dunia. Dia udah tahu anaknya meninggal dunia. Tapi dia runtuhkan keakuannya. Dia tinggalkan sekat-sekat itu. Dia datang kepada Yesus. Memohon kepada Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. "Anakku udah mati. Tapi datanglah. Anakku pasti hidup kembali." Ada suatu kerinduan dan sekaligus iman yang sungguh luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang najis. Tadi seorang kepala rumah ibadah yang dianggap sebagai orang suci, orang yang kudus, orang yang mempunyai kedudukan di gereja. Di perjalanan ada satu orang perempuan yang dianggap najis, miskin dan dipinggirkan. Perbedaan yang sangat kontras. Dia sakit pendarahan 12 tahun pula. Dia datang kepada Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Karena dia malu, karena dia miskin, karena dia najis. Karena penyakit tersebut dianggap najis waktu itu. Dia datang kepada Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Dengan satu tekad bahwa saya akan sembuh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang dua ini menjadi khotbah kita dengan tema imanmu yang menyelamatkan kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Jairus sang petugas rumah ibadah tidak mampu menaklukkan kematian. Sekalipun dia seorang petugas ibadah, dia tidak mampu. Kematian itu pasti datang kepada setiap orang. Baik terhadap putrinya yang baru berumur 12 tahun. Dia tidak mampu karena kematian itu pasti datang. Kematian tidak memandang usia, anak-anak tua, remaja dan lain sebagainya. Pasti datang.
Persoalannya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melihat kematian itu. Dan Jairus hadir di sana. Bagi umat Israel, umat Yahudi, ketika ada seorang gadis yang berusia 12 tahun, ini saatnya dia akan bertumbuh. Dia bagaikan bunga yang sedang mekar. Tapi sejak itu dia meninggal dunia. Maka ketika Jairus datang kepada Yesus, dia memohon kepada Yesus dengan sangat. Dia percaya dengan iman kepada Yesus bahwa Yesus mampu menyembuhkan itu. Saya yakin saudara, baik perempuan maupun Jairus ini, mereka telah capek membawa anak ini berobat ke berbagai tempat. Dia telah membawa gadisnya berobat untuk sembuh, tapi tidak sembuh. Kematian juga alamatnya. Namun Yesus sungguh luar biasa mengatakan, anakmu tidak mati, anakmu adalah tidur. Yesus mau mengatakan ini adalah awal kebangkitan. Yesus juga mengatakan saya juga akan bangkit. Yesus mau mengatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus ketika dia mengalami kematian pasti ada kebangkitan. Itu yang mau dikatakan Yesus kepada anak tersebut. Kepada orang banyak. Yang mau dikatakan bukan kematian akhirnya. Bagi setiap orang yang percaya akan ada kebangkitan kelak. Kebangkitan bersama Yesus Kristus. Itu renungan yang pertama yang kita lihat dari kejadian itu. Yang kedua, mari kita lihat sikap seorang ayah. Sungguh luar biasa Jairus. Dia seorang petugas rumah ibadat yang dihormati. Tapi dia runtuhkan keakuannya. Dia datang menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dia memperjuangkan anaknya. Dia datang bersembah sujud kepada Yesus. Lalu pertanyaan bagi kita orang tua. Banyak anak remaja gereja saat ini tidak diperjuangkan orang tuanya. Mereka menjadi korban-korban mass media. Menjadi korban dunia yang global ini. Tapi Jairus peduli betul kepada putrinya yang telah mati. Dia tidak menyerahkan putrinya kepada kematian yang binasa. Tapi dia menyerahkan putrinya kepada Yesus. Dia menyerahkan putrinya kepada Yesus. Sekalipun harga dirinya dipertahankan, asalkan putrinya itu selamat. Bagaimana kita orang tua? Udah bagaimana kita membina anak-anak kita di rumah? Dunia internet sekarang sungguh luar biasa. Tawuran sungguh luar biasa. Apakah kita biarkan mereka anak-anak sebagai generasi penerus gereja? Iman Jairus ini menjadi tiruan bagi kita seluruh orang tua. Dia datang kepada Yesus, ada perjumpaan yang sungguh kreatif. Sehingga imannya semakin bertumbuh dan dia yakin bahwa putrinya itu akan disembuhkan atau dibangkitkan oleh Yesus. Itu entry point yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang kepada perempuan ini. 12 tahun dia menderita. Ketika Yesus berjalan dia datang dari belakang. Dia bersembunyi-sembunyi memegang jubah rambut Yesus. Dia bersembunyi. Bahkan waktu itu dikatakan Yesus, siapa yang memegang jubahku? Para murid berkata apa? Banyak orang di sini. Mana kami tahu itu? Banyak orang di sini. Tapi Yesus merasakan ada sesuatu yang sungguh luar biasa. Ketika perempuan itu dengan malu-malu, dia datang kepada Yesus dengan suatu tekad iman. Asal kujama jubahnya, aku akan sembuh. Saya akan sembuh. Dan benar, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dia sembuh saat itu juga. Maka Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita baca Lukas pasal 8 ayat 43, dia juga telah capek berobat. Ke berbagai tabib dia telah berobat. Seluruh hartanya telah habis untuk mencari kesembuhan. Hartanya habis dijual untuk mencari kesembuhan. Yang terakhir dia datang kepada Yesus dengan malu-malu, dengan takut-takut. Karena dia najis. Dia enggak najis. Jika saudara baca Bilangan pasal 15, orang yang bersakit pendarahan itu adalah orang najis.
Maka dia sembunyi-sembunyi datang kepada Yesus. Dia dikucilkan. Udah miskin, dikucilkan lagi. Sungguh luar biasa penderitaannya. Sudah miskin, dikucilkan lagi. Sudah sakit, dikucilkan lagi. Maunya ada orang sakit itu, ada orang yang mendampingi. Supaya dia dapat sembuh dari penyakitnya. Tetapi peristiwa itu terjadi, dia yang sudah miskin, dikucilkan, sakit. Sungguh luar biasa penderitaannya. Harta habis untuk berobat. Maka dia datang kepada Yesus dan yakin, saya pasti sembuh. Dan yang ternyata betul. Sekalipun dia datang sembunyi-sembunyi kepada Yesus, tapi imannya tidak bersembunyi. Imannya nyata, sehingga dia disembuhkan oleh Yesus. Saudaraku, dia meminta dengan iman. Dia tidak meminta dengan suara seperti Jairus. Datanglah ke rumahku, tumpangkan tanganmu, anakku pasti sembuh. Itu peristiwa Jairus. Tapi perempuan itu tidak. Dia tidak bersuara, tapi imannya berbicara. Dia tidak bersuara, tapi imannya yang berbicara. Yesus tahu dan Yesus menjawabnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga kita saat ini. Iman harus berbicara. Iman harus menjawab tantangan. Iman harus diasah. Jika saudara baca Roma pasal 10 ayat 17. Iman hadir dari pendengaran. Dari sana kita mendengarkan, maka iman kita semakin bertumbuh. Jangan anggap saudara bahwa jubah Yesus itu mempunyai khasiat. Banyak orang Kristen saat ini, banyak segala sesuatu yang berbau atribut Kristen dianggap menjadi jimat. Itu yang salah. Itu yang salah. Jubah Yesus tidak menjadi jimat, tidak. Iman perempuan yang berbicara. Bukan dia mulutnya, tapi imannya yang berbicara, maka dia sembuh. Banyak orang Kristen di depan rumahnya dibuat salib. Apa artinya itu? Oh, biar jangan masuk setan katanya. Oh, enggak. Enggak ada hubungannya. Enggak ada itu. Imanmu yang perlu diasah. Iman kita yang perlu diasah kepada Yesus Kristus. Agar iman kita semakin kuat. Sehingga dari peristiwa kedua ini, baik seorang yang sungguh luar biasa dihormati Jairus, baik perempuan itu yang najis, semuanya mereka Yesus jawab. Lalu pertanyaan bagi kita, mengapa dua saya enggak pernah dijawab Yesus? Itu persoalan bagi kita. Apakah saudara beriman atau hanya percaya? Itu perlu dibedakan. Apakah saudara beriman kepada Yesus atau hanya percaya kepada Yesus? Iblis juga percaya, saudaraku. Iblis juga percaya kepada Yesus, tapi tidak beriman. Saudara, kita ditantang. Jika ada imanmu sebesar biji sesawi, kamu akan dapat memindahkan gunung. Tanya dulu dirimu, udah bagaimana imanmu kepada Yesus? Iman itu pasti menyelamatkan. Iman itu pasti berbicara kepada Yesus. Iman itu pasti betul-betul memberikan kelegaan. Karena iman menjawab semua tantangan. Yang tidak mustahil dalam iman bisa mustahil. Oleh sebab itu asalah imanmu kepada Yesus. Apapun persoalan hidupmu, apapun sakit penyakitmu, datanglah kepada Yesus. Berimanlah kepada Yesus. Maka Yesus akan menjawab semua persoalan hidup. Yakinilah itu. Yesus akan menjawab. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sapa dalam Kristus Yesus, kami sungguh disegarkan melalui firman-Mu hari ini. Jika Tuhan mampu memberikan yang terbaik, baik kepada keluarga Jairus, di mana Tuhan memberikan kehidupan bagi putrinya yang meninggal. Demikian juga kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tuhan membuat mujizat yang sungguh luar biasa bagi mereka. Demikian juga harapan kami, agar iman kami semakin bertumbuh kepada Yesus Kristus. Kami akan dimampukan menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan hidup ini. Iman kami harus benar-benar diasah kepada Yesus Kristus. Maka kami akan mampu menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kami ini. Berkati jemaat Tuhan, apapun persoalan mereka, apapun sakit penyakit mereka, jika mereka mempunyai iman kepada Yesus, maka Yesus akan menyembuhkan penyakit mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini.
Kiranya kami akan pulang ke rumah kami dengan percaya dan penuh beriman kepada Yesus. Kami akan melaksanakan berbagai aktivitas kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.